Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selayan Sofitri dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Bisnis dalam Optimalisasi Proses Produksi pada PT Indofood Sukses Makmur. Pengertian aplikasi bisnis adalah program yang digunakan untuk mengoptimalisasi dan meningkatkan efisiensi proses produksi barang ataupun produk. Keuntungan yang akan didapatkan yaitu menghemat waktu dan biaya produksi, meningkatkan produktivitas pekerja, mengurangi human error, dan meningkatkan kontrol kualitas produk. Yang kedua, ada fungsi aplikasi bisnis dalam pengolahan produksi. Ada beberapa dalam aplikasi bisnis dalam pengolahan produksi, yaitu meliputi perencanaan produk adalah proses strategis dan sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan, mengelola, memperkenalkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada ke pasar. Jenis perencanaan produk diantaranya, yang pertama ada metode project based method, metode aliran float method, dan yang ketiga adalah metode produksi massal atau mass production method. Dalam suatu perusahaan manufaktur terdapat dinamakan manajemen inventory adalah proses pengaturan, pengawasan, serta pengendalian persediaan barang yang dimiliki oleh suatu bisnis dengan tujuan adalah untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya perusahaan seperti waktu, uang, dan juga ruang penyimpanan. Dan yang selanjutnya ada penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi adalah proses mengatur, mengendalikan, serta mengoptimalkan pekerjaan dan juga beban kerja dalam proses produksi, yang dimana dengan tujuan untuk memastikan proses produksi ini berjalan lancar sesuai waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah pengolahan bahan baku, adalah proses mengelola bahan mentah untuk diubah menjadi suatu produk atau jasa yang telah diinginkan. Selanjutnya ada sistem manajemen persediaan atau inventory management, adalah salah satu bagian dalam manajemen operasional dan juga manajemen produksi, di mana pengendalian persediaan suatu tingkat persediaan tertentu, efisiensi pengendaliannya akan mempengaruhi keluasan perusahaan, serta ketidakefisienan dalam pengendalian persediaan memungkinkan untuk melibatkan suatu jenis persediaan yang sering habis atau stock out, atau sebaliknya jika jenis lain berlebihan akan mempengaruhi untuk mendapatkan suatu laba. Lalu yang ketiga, ada pendekatan metode manajemen persediaan. Di antaranya meliputi economic order quality atau kuantitas pesanan ekonomis, adalah suatu metode untuk menentukan beberapa jumlah pesanan, seperti pesanan yang paling ekonomis untuk dipesan satu kali. Yang kedua, metode material requirement planning merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Dan yang ketiga, metode safety stocks adalah sistem metode pengamanan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Selanjutnya terdapat sistem persediaan berkelanjut atau disebut dengan sistem perpetual, adalah sistem pemesanan dalam jumlah tetap atau fixed order quality. Dalam sistem persediaan ini catatan tingkat persediaan barang untuk setiap item barang secara kontinu selalu akan disesuaikan. Sistem persediaan periodik sering disebut sebagai sistem fixed time periodic atau periodic view system. Persediaan ini dihitung dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya terdapat sistem enterprise resource planning, adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan visibilitas atau seluruh operasi bisnis. Lalu selanjutnya manfaat utama sistem ERP, yaitu peningkatan efisiensi akurasi data manajemen rantai pasokan yang lebih baik, serta peningkatan layanan pelanggan. Selanjutnya terdapat perancangan basis data dikenal dengan nama database design, merupakan proses mendefinisikan struktur penyimpanan sekaligus cara pengambilan data yang ada dalam basis data.
Rancangan basis data dalam proses produksi ini bertujuan mendukung operasional dan tujuan perusahaan dengan basis data yang terstruktur dan dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan data produksi ini dapat meningkatkan kinerja, keamanan, dan efisiensi penyimpanan data. Adapun penerapan dari basis data meliputi pengelolaan produksi, pengelolaan inventaris, integrasi proses produksi, pelacakan produk dan kualitas, pengambilan keputusan berbasis data, serta otomatisasi produksi. Manfaat penerapan basis data yaitu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pengelolaan produksi, memastikan kualitas produk melalui pelacakan dan kontrol kualitas yang lebih baik, mendukung pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data, memfasilitasi otomatisasi proses yang memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan permintaan pasar. Salah satu perusahaan manufaktur yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Indomie adalah merek produk mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan milik Sudono Salim ini mulai dibuat pertama kali pada tanggal 9 September tahun 1970 dan dipasarkan ke konsumen sejak tahun 1972. Produksinya lalu dialihkan kepada anak usahanya di bawah kekuasaan Indofood. Indomie makin meluas dan juga memproduksi banyak sekali varian, seperti varian biasa, varian daerah, lalu varian khusus seperti mie keriting dan juga mie siram. Dan masih banyak lagi varian produk dari Indomie menjadi mie instan nomor 1 di Indonesia. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di mancanegara, antara lain Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara Asia serta Afrika dan juga negara-negara Eropa lainnya. Indomie sebagai salah satu produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Kemudian, Indomie berhasil berkembang menjadi merek internasional seperti ke negara Nigeria dan juga Arab Saudi. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan sebagai istilah genetik yang merujuk kepada mie instan. Adapun visi misi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur, yang pertama, visi menjadikan perusahaan yang memberikan solusi menyeluruh di bidang pangan atau Total Food Solution. Adapun misi dari perusahaan PT Indofood yaitu menyediakan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pangan, terus meningkatkan kualitas SDM, serta proses operasi dan teknologi, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umum dan lingkungan secara berkelanjut. Organisasi PT Indofood Sukses Makmur yang meliputi yang pertama ada General Manager atau manajer utama mempunyai wewenang tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan perusahaan yang meliputi seperti memimpin, mengatur, membimbing, dan mengarahkan organisasi perusahaan, di mana kegiatan tersebut untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan jaminan sistem mutu yang selalu terjaga dan dihasilkan secara konsisten. Selanjutnya ada GM Secretary, sekretaris perusahaan berfungsi sebagai penghubung antar perseroan dengan institusi pasar modal, para pemegang saham, dan juga masyarakat. Sekretaris ini bertanggung jawab untuk memonitoring kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal. Yang selanjutnya ada manajer pabrik, bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Selanjutnya ada PDQ CM, Process Development and Quality Control Manager, bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan tambah, produk jadi, dan bahan pengemas, menilai atau mengevaluasi kerja staf departemen, serta pengawasan mutu proses atau quality control process supervisor pengawasan mutu bahan baku atau produk jadi, quality control raw material atau finished KD, supervisor, manajer keuangan finance and accounting, manager
keuangan bertugas dan bertanggung jawab, merencanakan dan menyiapkan budget dan planning YOP untuk menentukan tujuan yang harus dicapai. Selanjutnya ada manajer pemasaran area Sales Promotion Manager. Ini bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran, melakukan tugas penjualan dan permintaan produk. Selanjutnya ada manajer personalia atau branch personnel manager yang memiliki fungsi merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan kepersonalia yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan dan pelayanan umum untuk mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada Purchasing Officer yang memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan dan memelihara prosedur pembelian untuk mengendalikan aktivitas pembelian, mengesahkan dokumen pembelian sebelum dokumen ini dikirim ke pemasok, dan memilih serta mengevaluasi pemasok yang telah ditetapkan. Manfaat aplikasi bisnis dalam optimalisasi proses produksi perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur yaitu adalah sekumpulan aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dalam sistem produksi. Upaya optimalisasi difokuskan untuk membuat produk akhir lebih efisien dalam setiap tahapannya. Adapun penerapan aplikasi Enterprises Research Planning pada perusahaan PT Indofood CBV Sukses Makmur adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang mencakup berbagai fungsi seperti manajemen, keuangan, manufaktur, rantai pasokan, sumber daya manusia, penjualan, dan sebagainya. Penerapan sistem ERP pada perusahaan membawa banyak manfaat. Salah satunya adalah menghadirkan gelombang otomasi pada berbagai proses bisnis yang ada di perusahaan. Melalui otomatisasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mempercepat proses bisnis. Manfaat Enterprise Research Planning yang diantaranya yaitu peningkatan kualitas dan efisiensi, penurunan biaya, pendukung keputusan perencanaan perusahaan. Adapun penerapan Subsystem Application and Product in Data Processing merupakan software Enterprise Research Planning, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan juga lebih efektif. Sekian itu saja presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.